Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fiqhan fid din wa amalan salihan ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya ikhwas semua, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh karunia lahir maupun batin. Kemudian juga kita memujinya karena sifat-sifatnya yang sempurna dan nama-namanya yang husna. Malam ini ya ikhwan, kita masih dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita mengkaji kitab Umdatul Talib li Nailil Ma'arib yang ditulis oleh Asy-Syaikh Mansur bin Yunus Al-Buhuti rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Alhamdulillah ya ikhwan semua, kita sampai pada babu ahli zakah. Babu ahli zakah. Ini merupakan bab terakhir dari kitabuz zakah, yaitu siapa saja orang-orang yang berhak mendapatkan zakat, yang berhak menerima zakat. Taib ini yang akan kita bahas di babu ahli zakah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, wahum thamaniyatun. Mereka itu ada 8 golongan. 8 asnaf. Taib. Tidak sah zakat diserahkan kepada selain mereka. Zakat kepada masjid, zakat kepada pembangunan jalan tidak sah. Zakat hanya sah kepada orang yang kepada 8 golongan ini yang akan beliau sebutkan. Yang pertama ya ikhwah, perhatikan, faqirun. Fakir. Kemudian beliau menerangkan siapa fakir ini. Man lam yajid nisfa kifayatihi. Kata beliau rahimahullahu rahmatan wasi'ah, yaitu man orang lam yajid tidak memiliki atau mendapati nisfahu atau nisfa kifayatihi, setengah dari kebutuhannya. Baik, itu fakir. Orang yang tidak memiliki setengah dari kebutuhannya. Misal kebutuhannya dalam sehari misal 50.000. Kemudian penghasilannya atau yang dia dapatkan hanya 15.000 atau 20.000. Maka orang ini fakir. Atau sebulan penghasilannya 5 juta. Pengeluarannya 15 juta. Ini fakir. Orang fakir. Taib. Man lam yajid nisfa kifayatihi. Orang yang tidak mendapatkan penghasilan atau memiliki penghasilan yang mencukupi atau tidak mendapatkan penghasilan yang mencukupi setengah dari kebutuhannya. Jadi kurang dari itu. Itu namanya fakir. Kemudian wa miskinun, yang kedua miskin. Taib, miskin. Siapa mereka ini? Kata beliau, yajidu nisfaha au aksaroha.
yaitu orang yang bisa memenuhi setengah dari kebutuhannya, hanya kembali ke kifayah, pemenuhan kebutuhan, mendapatkan setengahnya atau memiliki setengahnya, au aksarha atau lebih dari itu. Itu namanya miskin. Jadi miskin, dia memiliki penghasilan yang bisa mencukupi setengah kebutuhannya atau lebih dari itu. Kalau fakir, yang kurang dari itu. Jadi fakir yang lebih di bawah. Kemudian ya ikhwah, wa yu'tayani tamama kifayatihima. Keduanya itu, kata beliau, perhatikan ya ikhwah, diberi harta zakat atau diberi zakat tamama kifayatihima, untuk menyempurnakan kebutuhannya, sesuai dengan kadar yang menyempurnakan kekurangannya. Baik. Jadi diberikan sesuai dengan kadar yang menyempurnakan kekurangannya. Jadi kalau dalam sebulan kurang penghasilannya misalnya 2 juta, pengeluarannya 15 juta, berarti tekor berapa? 10. Berarti dia dikasih 10 juta. Demikian. Contoh. Atau penghasilan harian misalnya. Penghasilan harian misal sehari 50.000. Kebutuhannya 100.000, berarti tekor 50.000. Nah, 50.000 ini dikasih zakat. Tapi kalau untuk zakat mal ya ikhwan, itu dikasih dalam setahun. Dikasih untuk memenuhi kebutuhannya selama setahun. Baik. Kemudian ma'a'ilahi. Baik, perhatikan ya ikhwan. Ma'a'ilatihima sanatan. A'ilatihima sanatan, kata beliau, beserta keluarganya sanatan, selama setahun. Baik. Jadi yang dipenuhi itu bukan dia saja ya kan, untuk dirinya, tapi untuk keluarganya, istrinya, anaknya, atau siapa saja yang berada dalam tanggungannya. Baik, dia nafkahi. Nah, itu dikasih, dihitung dalam setahun, berapa kekurangannya setiap bulan. Kalau penghasilannya setiap bulan, berarti dihitung berapa kekurangan. Kalau setiap hari dihitung, kemudian dikali setahun. Yang kurang itu yang ditutupi selama setahun. Kemudian tahun berikutnya kalau masih miskin atau fakir, dikasih lagi untuk tahun berikutnya. Jadi wa yu'tayani tamama kifayatihima ma'a ailatihima sanatan. Diberi harta zakat untuk menyempurnakan kebutuhannya. Ya, untuk menyempurnakan kebutuhannya selama setahun bersama keluarganya. Tayyib. Kemudian wal 'amilu 'alaiha kajabin wa hafidhin fayu'ta qadra ujratihi. Perhatikan. Kemudian yang kedua, asnaf yang kedua, amil. Wa amilun 'alaiha. Baik. Amilun laha dengan amilun 'alaiha beda artinya ya. Ini kalau kita perhatikan, amil demikian juga dalam Al-Quran digandengkan dengan huruf jar ala. Amilun 'alaiha. Amilun 'alaiha berarti dia adalah orang yang diperintah. Bukan yang bergerak sendiri, inisiatif sendiri. Tidak, orang yang diperintah. Siapa yang memerintah? Tentunya orang yang memiliki kekuasaan.
Makanya amil tidak bisa inisiatif sendiri atau kelompok tertentu membuat lembaga kemudian membentuk amil, tidak bisa. Taib. Yang sah hanya dari pemerintah yang bentuk, pemerintah yang suruh. Taib. Karena amilun alaiha, bukan laha. Taib. Jadi amil ini orang yang berhak. Siapa mereka itu? Apa saja pekerjaannya? Kajabin, seperti jabin, orang yang mengumpulkan zakat. Taib. Kalau sudah mendekati masa-masa panen misalnya, waktu-waktu wujub, mereka itu sudah datang. Itu jabin. Tapi yang menyuruh ini ikhwan adalah pemerintah ya. Ini yang halal untuk mengambil sebagian dari harta zakat amil ya, dari si pemerintah. Kemudian wahafidhin, hafidh, orang yang menjaga harta zakat setelah dikumpulkan. Baik, jadi yang mengumpulkan dan yang menjaga, kemudian juga menyalurkan. Kemudian juga qasim, yaitu membagi, menyalurkan. Ini amalan atau pekerjaan dari amil ini adalah mengumpulkan, menjaga, dan menyalurkan. Baik. Jadi mereka ini bisa jadi terdiri dari beberapa orang ya, bukan hanya satu orang. Baik. Kemudian fayu'ta qadra ujratihi, maka diberi zakat si amil ini, diberi zakat qadra ujratihi, sesuai dengan kadar ujrohnya, sewanya, sewa jasa. Diberikan. Maksudnya di sini diberikan dari sebagian harta zakat, dari harta zakat. Bukan dari baitul mal, bukan. Maksudnya kalau yang dari zakat ya, yang dia punya hak di harta zakat. Amilin. Taib. Tapi kalau sudah digaji, sudah digaji oleh pemerintah dari baitul mal, maka sudah tidak boleh dia mengambil apa? Mengambil ujrah dari zakat. Demikian. Jadi yang dimaksud sini ya adalah orang yang tidak digaji, belum mendapatkan gaji dari pemerintah, tidak dikasih rotib. Nah, taib. Kemudian ya ikhwah, perhatikan berikutnya. Perkataan beliau fayu'ta qadra ujratihi, diberikan sesuai kadar ujrah. Nah, beliau ingin merangkan kepada kita berapa kadar yang diberikan kepada amil dari zakat itu. Yaitu qadra atau qadru ujratihi. Sesuai dengan ujrah, yaitu berdasarkan uruf. Ya sesuai tempat, daerah kan beda-beda, zaman beda-beda ya, sesuai uruf. Kira-kira untuk aktivitas pekerjaan mengumpulkan, kemudian menjaga dan menyalurkan, itu dikasih gaji berapa dengan pekerjaan seperti itu. Baik. Gajinya berapa kira-kira? Nanti patokannya di situ. Jadi dia ambil dari harta zakat dengan kadar ujrohnya. Jadi harta zakat yang dia ambil adalah ujroh sebagai jasa dia. Baik. Jasa dia sebagai amil, mengumpulkan, menjaga, dan menyalurkan. Baik. Kemudian ya ikhwah, wa mu'allafun. Wa mu'allafun, mu'allaf. Baik. Ini banyak yang keliru ini ya. Sudah menjadi istilah yang umum
mu'allaf untuk orang yang masuk Islam walaupun sudah bertahun-tahun dikatakan mu'allaf. Tapi itu hanya istilah, artinya orang ini asalnya bukan dari Muslim. Berarti asalnya dari kafir, kemudian masuk Islam. Baik, istilah. Baik. Tapi mu'allaf yang dimaksud yang berhak mendapat zakat seperti apa? Nah ini, baik, yang disebutkan dalam Al-Quran, bukan istilah orang masyarakat umum ya. Menurut masyarakat umum, istilah dalam Al-Quran, orang yang berhak mendapat zakat. Siapa mereka? Kata beliau, as-sayyidul muta'u fi usyratihi atau ashiratihi mimman yurja islamuhu, yaitu as-sayyid seorang tuan, tokoh al-muta' yang ditaati, yang didengar, tuan atau pembesar kaum, pembesar kabilah, pembesar suku, kepala suku termasuk. Ya orang yang ditokohkan, orang yang dibesar, yang ditaati, yang didengar. Fi ashiratihi, di keluarganya atau di kabilahnya, di sukunya. Mimman yurja islamuhu, dari orang yang diharapkan masuk Islam. Yaitu mu'allaf yang berhak dapat zakat. Baik. Jadi dia harus sayyid muta', seorang tokoh tuan yang ditaati. Bukan orang biasa, bukan. Walaupun diharapkan masuk Islam, dia itu tidak berhak dapat zakat. Tidak boleh pemerintah kasih. Tapi yang berhak mendapat adalah sayyid al-muta'. Kenapa? Karena orang ini berpengaruh terhadap kaumnya, terhadap sukunya. Kalau dia masuk Islam, diharapkan orang akan banyak masuk Islam karenanya. Punya pengaruh besar. Tayyib. Mimman yurja islamuhu, dari orang yang diharapkan masuk Islam. Tayyib. Artinya kalau tidak diharapkan masuk Islam, prasangka kuat, gola batudhon, memang tidak diharapkan masuk Islam, ya berarti tidak masuk kriteria mendapat mu'allaf, mendapat zakat. Sayyidul muta'. Perkataan beliau, yurja islamu, diharapkan keislamannya, berarti ini orang kafir, masih dalam kekafirannya. Berhak dapat zakat dia. Kemudian au yakuffa syarrahu, jadi tidak harus masuk Islam dulu, tidak. Ini masih kafir, dia berhak dikasih. Nah. Kemudian au yakuffa syarrahu, atau au yukaffa syarruhu, atau dari orang yang dicegah keburukannya. Yukaffa syarruhu, yang dihindari keburukannya. Baik, dihindari keburukannya. Tidak boleh. Jadi dihindari keburukannya, ya ikhwan. Jadi yang pertama, seorang tuan punya sifat, dia adalah tuan, kriteria tuan. Tuan maksudnya di sini tokoh, ya, pembesar. Kemudian diharapkan masuk Islam. Atau tidak diharapkan masuk Islam, atau au yukaffa syarruhu, ada sesuatu yang dicegah dari keburukannya. Maksudnya setelah diberikan zakat tersebut, ada sesuatu yang tercegah dari kaum muslimin, tercegah dari gangguannya. Kalau dikasih zakat, dia tidak akan mengganggu, tidak akan membuat keributan, mengganggu kaum muslimin. Nah itu dapat dia. Yukaffa syarru.
Au yurja bi'ita'ihi quwwata imanihi, kata beliau. Atau ini tetap tuan ya, tuan. Tuan maksudnya Sayyid tuan, tokoh ya, kan. Bukan tuan yang maksudnya jadi tuan atau tokoh ya. Au yurja bi'ita'ihi quwwata imanihi, atau diharapkan setelah diberikan harta zakat, quwwata imanihi, menjadi kuat keimanannya. Berarti ini dia sudah masuk Islam ini. Ini Islam, masuk Islam, baru masuk Islam. Dikasih zakat supaya menjadi kuat keimanannya. Tidak balik lagi kepada kekufuran. Au Islam nadhirihi, atau masuk Islam yang semisal dengan dia. Maksudnya ya yang di orang-orang bawahannya. Suku-sukunya yang lain. Atau suku-suku yang semisal kepala suku atau pembesar tokoh yang semisal dengan dia. Oh, sana masuk Islam dikasih harta. Misalnya ada suku lain melihat seperti itu. Karena kepala sukunya juga itu. Jadi kalau dikasih misalnya nanti kepala suku yang lain atau pembesar-pembesar suku kabilah yang lain bisa masuk Islam gara-gara itu. Atau tercegah kaum muslimin dari keburukannya, maka dikasih zakat. Taib ya ikhwan. Jadi kriteria dia harus seorang yang sayyid al-muta', tokoh yang ditaati, pembesar kaum, pembesar kabilah, pembesar suku. Baik kafir maupun sudah masuk Islam, baru masuk Islam. Baik kafir maupun sudah masuk Islam. Taib. Fayu'ta ma yahsulu bihi ta'lifuhu indal hajati ilaihi. Perhatikan ya ikhwan. Fayu'ta ma yahsulu bihi ta'lifuhu. Maka diberi zakat, harta zakat, dari harta zakat, ma dengan kadar yahsulu bihi ta'lifuhu, yang bisa terhasilkan dengannya ta'lifuhu, mentaklif, taklif hatinya, mentaklif hatinya atau mentaklif orang-orang yang semisal dia, atau orang-orang kaum muslimin tercegah dari keburukannya. Itu maksudnya fayu'ta ma yahsulu bihi ta'lifuhu. Jadi tidak ada kadar tertentu, pokoknya pemimpin yang menentukan. Tidak ada jumlah tertentu. Kalau dinilai oleh pemimpin jumlah tertentu, bisa ketika dikasih bisa sudah terhasilkan yahsulu bihi ta'lif, maka sudah cukup. Indal hajati ilaihi, jika dibutuhkan. Artinya kalau tidak dibutuhkan maka tidak dikasih. Mu'allaf ini, Sayyid al-Muta' ini. Ketika dibutuhkan saja. Kalau tidak dibutuhkan maka tidak dikasih. Makanya di zamannya Umar bin Khattab itu para pembesar-pembesar kaum, orang-orang kafir itu tidak dikasih zakat. Kenapa? Karena saat itu kaum Islam berjaya, Islam kuat. Artinya tidak ada manfaat reaksi yang signifikan kalau mereka dikasih bisa menambah, tidak perlu. Makanya Umar bin Khattab tidak memberi kepada mereka di masa pemerintahan beliau. Kenapa? Karena itu indal hajah ilaihi, kalau memang ada kebutuhan. Kalau tidak ada ya tidak perlu dikasih. Jadi bukan sifat yang baku terus menerus setiap mu'allaf Sayyid al-Muta' ini dikasih, tidak, dalam semua keadaan tidak. Indal hajah ilaihi, kalau dibutuhkan. Demikian. Kalau dibutuhkan, kebutuhan yang mana itu yang di atas beliau sebutkan. Mimman yurja islamuhu au yukafa syarruhu au yurja bi'ita'ihi quwwata imanihi au islama nadhirihi. Taib itu. Kemudian ya ikhwah, kita lanjutkan.
Baik. Kemudian yang berikutnya ya ikhwah, diingat ya ikhwah, mu'allaf yang dimaksud ini adalah as-sayyidul muta', tidak selainnya. Baik. Jadi orang yang baru masuk Islam, kalau dia bukan sayyidul muta', bukan mu'allaf. Maksudnya bukan orang yang berhak mendapat zakat. Kemudian wa mukatabun, mukatab. Mukatab. Jadi orang yang berakad dengan tuannya akan dibebaskan oleh tuannya jika dia bisa membayar sejumlah harta atau sejumlah harta tertentu secara taksit, secara nyicil. 2 tahun, 3 tahun misalnya, atau nyicil berapa kali, sudah terpenuhi sesuai kesepakatan, maka menjadi bebas. Tapi kalau tidak, maka kembali menjadi budak si tuannya lagi. Itu mukatab namanya. Nah, mukatab ini diberi harta. Diberi harta dengan kadar yang bisa membebaskan dia. Yang bisa membebaskan dia. Kemudian wa yufakku minna asirun muslimun. Wa yufakku minna asirun muslimun. Nah, ini sih yang lain ini. Ini digolongkan ke mukatab. Digolongkan ke mukatab ya ikhwan. Perbudakan. Termasuk di sini kata beliau wa yufakku minha asirun muslimun. Yufakku dibebaskan minha dari harta zakat. Maksudnya dibebaskan dengan diberi dari harta zakat. Siapa itu asirun muslimun? Asir. Apa bahasa Indonesianya ini asir? Tawanan, Ustaz. Tawanan. Kaum muslimin yang ditawan oleh orang kafir itu asir. Muslim yang ditawan oleh orang kafir namanya asir. Nah, mereka dapat berhak dikeluarkan dari zakat tadi untuk membebaskan, membebaskannya. Taib, termasuk dari golongan ini mukatab. Taib. Jadi tidak hanya berkaitan dengan budak saja, tidak. Termasuk juga muslim yang ditawan. Karena semakna dengan itu. Ada makna tertawan yang butuh untuk dibebaskan dengan sebagian harta. Baik. Itu juga dikeluarkan dari harta zakat, diberi. Baik. Kemudian wa yajuzu syira'u 'abdin bi zakatihi fayu'tiquhu, kata beliau. Nah, ini juga ada surah yang lain yang semisal berhak dapat zakat juga. Yaitu wa yajuzu syira'u 'abdin, boleh membeli budak bizakatihi dengan zakatnya. Fayu'tiquhu, agar dia bebaskan. Maksudnya setelah wajib zakat, ya kan, sudah nisab haul, dia harus keluarkan zakat wajib. Nah, zakat tadi dia keluarkan dalam bentuk dia beli budak, kemudian dia bebaskan. Boleh seperti itu. Wa yajuzu syira'u 'abdin bi zakatihi fayu'tiquhu. Boleh dia membeli budak dengan zakatnya, fayu'tiquhu, kemudian dia bebaskan budak itu. Jadi itu zakatnya. Jadi ada 3 beliau sebutkan di sini. Yang pertama mukatab, yang kedua asirun muslimun, kemudian syira'u 'abdin bi zakatihi fayu'tiquhu. Kemudian yang berikutnya ya ikhwah hafizakumullah, wa gharimun. Asnaf yang berikutnya gharim. Orang yang terlilit hutang. Tidak mampu membayar. Gharim. Baik. Li islahi dzati bainin walau ma'aginan.
Baik orang yang terlilit hutang itu karena liislahi dzati bain. Liislahi dzati bainin, karena untuk mengislah, memperbaiki hubungan dua pihak yang berselisih, yang dua pihak yang berperang, bermusuhan. Nah, kayak dua suku perang misalnya. Mereka berdamai, perdamaian dengan membayar sejumlah uang. Kalau tidak akan terjadi perang terus. Akhirnya muncul orang ini mengatakan, saya yang tanggung. Berapa yang harus dibayar, cuma sekian saya tanggung. Itu namanya gharimun li islahi dzati bain. Baik. Orang ini berhak dapat zakat untuk membayarkan hutangnya, untuk membayar hutangnya yang hutang atas apa yang dia tanggung tadi. Walau ma'agiran, walaupun dia kaya, walaupun kaya. Baik. Walaupun dia kaya, memiliki kelebihan. Kemudian auli nafsihi ma'a faqrin. Auli nafsihi ma'a faqrin, atau terlilit hutang li nafsihi, untuk memenuhi kebutuhan dirinya, ma'a faqr. Ma'a faqr, karena kefakiran. Baik. Tidak, ma'a faqr bukan karena auli nafsihi ma'a faqr, bersama dengan kefakiran. Maksudnya dia terlilit hutang karena memenuhi kebutuhan dirinya, ma'a faqr, maksudnya dalam keadaan dia fakir. Itu maksudnya. Artinya kalau dia kaya, maka tidak, dia harus bayar hutangnya gitu. Itu maksudnya ma'a faqr, dalam keadaan dia fakir. Baik. Jadi ada dua di sini ya ikhwan, orang yang terlilit hutang, baik hutang berkaitan dengan yang dia tanggung dari orang yang berselisih untuk mendamaikannya, walaupun dia kaya, atau hutang karena memenuhi kebutuhan dirinya. Kebutuhan dirinya. Yang dimaksud ini kebutuhan primer atau kebutuhan yang asli. Hawaijul asliyah, kebutuhan pokok. Dan dia dalam keadaan fakir. Nah, orang seperti ini wa yu'ta ma yaqdi bihi dainahu kamukatsabin. Wa yu'ta, dan diberi, kata beliau, ma, harta zakat, dengan kadar yaqdi bihi dainahu, yang bisa melunaskan hutangnya. Yaqdi bihi dainahu, melunaskan hutangnya, membayar seluruh hutang. Baik. Jadi itu kadar yang diberi. Sesuai dengan hutangnya, berapa hutangnya, itu saya dikasih dari harta zakat. Kamu katabin, seperti mukatab. Maksudnya apa seperti mukatab? Yaitu diberi mukatab, atau orang yang disandra, ditawan. Ya, zakat yang dikasih kadarnya yaitu untuk sekedar membebaskannya saja. Tidak lebih dari itu. Terlilit hutang, hanya sekedar bayar hutang saya, tidak lebih dari itu. Baik, demikian. Kemudian wa ghazin, orang yang berperang di jalan Allah. Ghazin, mujahid fi sabilillah. Baik, la diwana lahu yakfihi, kata beliau, mujahid atau orang yang berperang di jalan Allah, la diwana lahu yakfihi, yang tidak memiliki gaji
Diwan itu gaji dari Baitul Mal. Yakfihi yang mencukupinya. Maksudnya mencukupi perjalanannya dalam peperangan, dalam medan perang. Baik. Jadi yang kurang tadi dikeluarkan zakat itu diberi. Baik. Tapi kalau sudah pas diwan ini maksudnya ini rotib ya. Semacam ya pemberian dari Baitul Mal, dari pemerintah. Kalau seandainya sudah cukup, maka sudah tidak berhak dapat zakat. Tapi kalau masih kurang, diberi sesuai dengan kadar yang kurang tadi, kekurangan. Apalagi tidak ada diwan sama sekali, tidak ada bait apa namanya yang dikasih dari Baitul Mal, maka dikasih full dari harta zakat. Demikian. Tapi ingat, sesuai dengan yang dia butuhkan saja dalam peperangan. Kemudian fayu'ta ma yahtaju fi ghazwihi. Fayu'ta maka diberi dari harta zakat ma dengan kadar yahtajuhu yang dia butuhkan fi ghazwihi dalam peperangannya. Wa yajuzu fi haji fardin fi haji fardi faqirin wa umratihi. Dan boleh diberi juga dari harta zakat fi haji fardi faqirin, untuk haji orang yang fakir, untuk biaya haji orang yang fakir, wa umratihi dan umrohnya juga sekalian. Jadi orang yang fakir atau orang yang tidak mampu untuk menunaikan haji, maka dia berhak dapat harta zakat dengan kadar yang diberi, zakat yang diberi yang untuk biaya menunaikan hajinya itu saja. Baik. Jadi digolongkan ke gozi ini, jihad fisabilillah juga ini. Biaya yang dikeluarkan juga untuk orang yang apa namanya? Naik haji, menunaikan haji, umroh. Tapi yang dimaksud ini umroh yang haji dan umroh yang umroh Islam yang wajib ya, bukan yang sunnah. Baik. Kemudian ya ikhwah, wabnu sabilin, yang berikutnya ibnu sabil. Siapa ibnu sabil ini? Munqati'un bi ghairi baladihi. Orang yang terputus biaya, kehabisan biaya bi ghairi baladihi, di selain kotanya, selain tempatnya, daerahnya. Tapi perjalanan ini perjalanan yang tidak haram, ya. Perjalanan yang bukan perjalanan yang haram. Taib. Kemudian kehabisan biaya atau bekalnya, biayanya habis, hilang, diambil orang misalnya. Taib, maka diberi sesuai dengan jumlah atau kadar dari zakat, sesuai dengan kadar yang bisa menyampaikannya pada kampung, menyampaikannya ke kampungnya. Taib. Biaya yang sampai ke kampungnya saja. Itu Ibnu Sabil. Munqati'un bi ghairi baladihi. Perkataan beliau munqati berarti orang ini sudah dalam perjalanan. Di perjalanan. Bukan yang mau memulai. Yang mau memulai safar dari kampungnya, mau mulai safar, tidak ada biaya misalnya, itu bukan Ibnu Sabil namanya. Baik. Ini orang yang sudah dalam perjalanan, kemudian kehabisan bekal, kehabisan biaya. Fayu'ta ma yusiluhu li baladihi. Maka diberi ma dari harta zakat sesuai dengan yuwasiluhu atau yusiluhu, yang bisa menyampaikannya li baladihi, ke kampungnya, ke daerahnya.
Kemudian wa yujzi, kata beliau, wa tujzi li syakhsin wahidin wa qaribin min ghairi amudai nasabihi la talzamuhu mu'natuhu. Baik. Kata beliau wa tujzi li syakhsin wahid. Boleh zakat itu diberi ke satu orang. Baik, jadi tidak harus diratakan ke seluruh yang 8 asnaf. Harus dikasih yang 8 asnaf. Rata sebagaimana mazhab Syafi'i. Enggak, kalau mazhab Hambali tidak. Cukup satu saja, ke fakir saja, miskin saja sudah cukup. Atau dikasih semuanya apalagi. Yang 8 asnaf. Baik. Wa tujzi li syakhsin wahid. Wa qaribin min ghairi amudai nasabihi. Demikian juga kata beliau wa qaribin, keluarga terdekat, min ghairi amudai nasabihi, selain pokok amudai, selain dari tiang nasabnya. Min ghairi amudai nasabihi, selain dari 2 tiang nasabnya. Maksudnya bapak ibunya sampai ke atas. Tidak boleh. Min ghairi amudai nasabihi la talzamuhu mu'natuhu. Jadi selain itu, selain ayahnya, kakeknya dan seterusnya, baik dari pihak ibu, pihak ayah, itu tidak boleh zakat dikasih ke situ. Baik. Tidak boleh zakat dikasih ke situ. Adapun selain itu boleh. Dengan syarat, kata beliau, walaupun karib kerabat keluarga boleh, dengan syarat la talzamuhu mu'natuhu. Ini kalimat terakhir ini, la talzamuhu mu'natuhu, yang tidak wajib untuk dinafkahi. Tidak wajib ditanggung nafkahnya. Orang yang tidak wajib ditanggung nafkahnya, boleh diserahkan ke dia zakat. Tapi kalau orang yang wajib untuk kita tanggung nafkahnya, maka tidak boleh zakat kita kasih ke mereka. Mengapa? Alasannya apa? Yang kita kasih ke mereka nanti disebut nafkah nanti, bukan zakat. Demikian. Kalau mereka fakir, kita kasih nafkah itu, bukan zakat. Karena kita wajib menafkahi mereka itu. Nah, jadi karib kerabat bisa. Taib, karib kerabat bisa. Orang lain apalagi. Tapi dengan kriteria yang tidak wajib dinafkahi. Adapun karib kerabat yang wajib dinafkahi, maka tidak boleh dikasih zakat. Baik, seperti saudara kita, saudari kita misalnya, kalau dia miskin, baik, harusnya zakat yang kita keluarkan ya kita kasih, harusnya dia kalau miskin ya kita nafkahi, kita kasih, baik, nafkahi, baik, tidak boleh kita kasih zakat ke dia. Demikian. Adapun yang amudai nasabihi, yaitu pokok dari tiang dari nasabnya, yaitu ayah, kakek sampai ke atas, baik pihak ibu, pihak ayah, orang tua dari pihak ibu, pihak ayah, itu walaupun tidak wajib dinafkahi, bukan ahli waris, tetap tidak boleh dikasih zakat. Kakek dari pihak ibu kan bukan ahli waris kita. Tapi apakah boleh kita kasih kasih zakat ke mereka? Tidak boleh. Taib. Itu wajib dinafkahi. Jadi usul, furuk dan usul ini orang yang wajib dinafkahi walaupun mereka tidak
bukan ahli waris. Demikian. Kemudian ya ikhwah, kita lanjutkan. La hashimiyun wa mawalihi. Tidak boleh zakat itu diserahkan kepada hashimiyun wa mawalihi dan mawalinya. Mawali, budak-budak yang mereka bebaskan. Tidak boleh zakat diserahkan ke mereka. Hashimi. Hashimi kakek Rasulullah SAW. Ayah dari Abdul Muttalib. Ayah dari Abdul Muttalib. Hashim. Jadi turunan-turunannya Hashim ini semuanya tidak boleh dikasih zakat. Tidak boleh, tidak berhak mereka menerima zakat. Wa mawalihi, dan demikian juga orang-orang yang mereka bebaskan. Kemudian wa faqiratun tahta ghaniyyin munfiqin. Beliau menyebutkan lagi orang-orang yang tidak berhak mendapat zakat. Hashimi, kemudian mawalinya, kemudian wa faqiratun tahta ghaniyyin munfiq. Fakirah, perempuan yang fakir, miskin, tahta ghaniyyin munfiq. Yang di bawah laki-laki yang kaya lagi munfiq, mampu menafkahi. Maksudnya ini perempuan yang berada di bawah, maksudnya yang suaminya ya, suami. Perempuan yang suaminya kaya, yang mampu menafkahi. Perempuan ini miskin, fakirah. Tidak boleh kita kasih zakat karena masih ada suaminya yang menafkahi. Demikian. Wala abdun ghairu amil. Demikian juga ya, ikhwan, orang-orang yang wajib untuk dinafkahi yang lainnya, walaupun fakir, kalau ada yang masih menafkahinya, yang wajib menafkahi, tidak boleh kita kasih zakat. Baik. Seorang anak misalnya, miskin, tidak punya harta, tapi dia masih punya ayah menafkahi, tidak boleh kita kasih. Demikian. Kemudian wala abdun ghairu amilin. Tidak boleh juga harta itu diserahkan atau tidak berhak mendapat zakat adalah abdun ghairu amil, seorang budak yang bukan amil. Jadi budak tidak berhak dapat zakat. Beliau tambah ghairu amil, yang bukan amil. Artinya apa ya kan? Artinya kalau budak, kalau dia amil, maka dia dikasih zakat. Karena amil itu amil pengumpul zakat. Kalau itu dibolehkan budak. Kalau seandainya budak amilnya itu adalah seorang budak, maka dia berhak dapat zakat. Kemudian wala zaujun, tidak berhak zauj, suami. Maksudnya istri menyerahkan zakatnya kepada suaminya, tidak boleh, tidak sah. Atau sebaliknya, suami menyerahkan zakatnya kepada istrinya, tidak boleh. Wa in a'taha liman dhannahu ahlan fabana khilafahu lam tujzi illa ghaniyan dhannahu faqira. Perhatikan ya ikhwan. Wa in a'taha, jika dia, perhatikan ini penting ini ya. Perhatikan. Ini tidak ada kalimat beliau yang apa namanya, yang tidak ada apa namanya faedah fikih di sini. Semua ada fikihnya. Kalimat beliau, setiap kalimat beliau ya ikhwan, satu kata itu ada faedah fikih di situ.
Wa in a'taha, jika dia beri, maksudnya muzaki ini, seorang muzaki itu a'taha, memberi zakatnya, liman dhannahu ahlan, kepada orang yang dia sangka ahlan, yaitu dia sangka adalah orang yang berhak dapat zakat. Fabana khilafahu, lalu ternyata belakangan khilafahu, yaitu ternyata kebalikannya. Ternyata orang itu bukan orang yang berhak, orang kaya misalnya. Lam tujzi, maka tidak sah. Apa yang dia serahkan tadi tidak sah. Tidak sah sebagai zakat. Berarti dia dituntut lagi membayar zakat itu. Berarti yang dia kasih tadi ya sebagai sedekah biasa atau hadiah. Illa, kecuali, dikecualikan. Ghaniyan dhannahu faqira. Kecuali dia orang kaya yang dhannahu faqira, yang dia kira, dia sangka adalah orang fakir. Maka apa yang dia beri sah. Perhatikan ya ikhwah, hafizakumullah. Jangan tidur. Baik. Jadi memberi, saya ulang kembali ya ikhwan, memberi, ini muzaki sudah wajib zakat ini, dia memberi zakat kepada orang yang dia sangka berhak dapat zakat, ternyata orang itu tidak berhak. Maka kata beliau tidak sah, kecuali orang kaya yang dia sangka miskin, maka sah. Begitu. Mungkin kembali saya menjelaskan tadi, saya ulang kembali ya kawan. Kecuali orang kaya yang dia sangka miskin, dia kasih, ternyata orang kaya, sah. Yang seperti itu sah. Artinya kalau asnaf yang lain tidak sah ya ikhwan. Kalau asnaf yang lain yang selain fakir miskin ini, asnaf yang lain dia sangka orang itu orang yang berhak dapat zakat. Ternyata belakangan ketahuan ternyata seorang amil zakat, maka tidak sah yang dia kasih sebagai zakat. Berarti dia kasih bisa jadi hadiah atau yang lain, sedekah. Atau ternyata yang dia kasih tadi ternyata begini, maksudnya seperti ini. Liman dhanna ahla. Taib. Pengecualiannya ini ya ikhwan, perhatikan ya ikhwan. Hanya pada miskin dan fakir ini. Dan lawannya itu kaya. Adapun pada asnaf yang lain, sifat yang lain, maka tidak berlaku dhon. Tidak berlaku dhon. Jadi dhon ini, saya ulang kembali, hanya berlaku pada sifat miskin dan kaya. Ini maksud perkataan beliau. Jadi kalau seseorang memberi zakatnya kepada seseorang yang dia sangka orang miskin, dia kira orang itu orang miskin. Baik. Dia kira orang itu orang miskin. Mungkin dia lihat penampakan atau apa, dia kasih. Setelah dia kasih, ketahuan zakat tadi sudah diterima oleh orang tadi. Ketahuan ternyata tadi orang kaya. Maka sah. Perhatikan, maka sah. Sudah mujzi, ijza. Sudah sah, tidak wajib lagi dituntut untuk membayar zakat.
Taib ya. Adapun selain itu, maka tidak sah. Misal, dia mau membayar zakat, dia sangka seorang amil, ini amil zakat ini. Baik. Dia kasih karena dia kira amil zakat. Ternyata bukan amil zakat, maka tidak sah. Itu maksud beliau. Dia kasih kepada seorang, dia kira Ibnu Sabil. Ternyata bukan Ibnu Sabil, tidak sah. Dia kasih kepada seseorang yang dia kira mukatab, budak yang ingin membebaskan dirinya, maka tidak sah. Ternyata bukan budak, tidak sah. Begitu. Baik. Dia kasih ke zakatnya kepada seorang yang dia sangka orang ini terlilit hutang. Ternyata tidak, maka tidak sah. Baik, demikian sifat-sifat yang lain. Antum terangkan pada sifat yang lain. Kecuali miskin kaya. Kecuali miskin, fakir dan miskin. Jadi kalau dia kasih, dia sangka fakir atau dia sangka miskin, ternyata kaya, salah dia. Maka sah. Apa yang dia kasih tadi sah sebagai zakat. Demikian ya ikhwan. Ini maksud perkataan beliau. Wa in a'taha liman dhannahu ahlan fabana khilafahu lam tujzi illa ghaniyan dhannahu fakira. Jika dia memberi zakatnya kepada orang yang dia kira dia sangka adalah orang yang berhak dapat zakat, la fabana khilafahu, ternyata bukan orang seperti itu, tidak berhak, lam tujzi, maka tidak sah illa ghaniyan dhannahu fakir, kecuali orang kaya yang dia sangka miskin, maka sah yang dia kasih. Sudah saya kasih contoh-contoh tadi ikhwan. Jadi pada sifat yang lain tidak ada uzur. Pada sifat miskin dan fakir uzur. Baik, demikian. Kemudian ya ikhwan, terakhir ya ikhwan. Jangan tidur ya ikhwan. Hafizakumullah. Kata beliau shadaqatu tatawu'i. Yang terakhir adalah shadaqatu tatawwu', penyempurna faedah, penyempurna pembahasan. Yaitu sedekah tatawwu', sedekah yang sunnah. Jadi jangan hanya membayar yang wajib-wajib saja, tapi bayar juga yang sunnah, yaitu sedekah infak. Tapi ingat, setelah memastikan yang wajib-wajib sudah terpenuhi, baru bisa infak sedekah. Jangan yang wajib tidak terpenuhi, kemudian mau infak, mau sedekah. Ini kebanyakan manusia di lapangan. Rajin infak, rajin sedekah, sementara dia punya tanggungan zakat yang wajib. Entah karena dia jahil, dia tidak tahu, atau karena sebab yang lainnya. Perhatikan ya ikhwan. Sama seperti sholat. Perhatian sholat sunnah, sholat wajib misalnya dibiarkan misalnya. Kan keliru. Demikian juga ini. Tidak perhatian dengan yang wajib dalam perkara sedekah ini, zakat, tapi perhatian dengan yang sunnah. Jangan. Baik, harus lebih perhatian dengan yang wajib. Setelah itu terpenuhi, baru memikirkan yang sunnah, sedekah, infak, dan seterusnya. Shadaqatu tatawwu', sedekah yang sunnah. Kata beliau, wa tustahabbu shadaqatu tatawwu'in bifadilin. Disunnahkan, kata beliau, sedekah tatawwu', sedekah sunnah bifadilin, pada tempat yang mulia atau waktu yang mulia. Bifadilin maksudnya bimakanin fadil wa biwaktin fadil, pada tempat yang mulia atau waktu yang mulia. Hukum asal di mana saja, sedekah di mana saja, infak di mana saja.
Ya, dianjurkan, tapi lebih ditekankan di tempat yang mulia, waktu yang mulia. Baik, seperti di tanah haram, nah, tentu pahalanya lebih besar dibandingkan kita infak di tempat yang lainnya ya kawan. Sedekah di tempat lain. Demikian juga waktu yang mulia seperti hari Jumat. Tayyib. Di 10 Dzulhijjah, subhanallah. Dilipat gandakan ya pahala di waktu-waktu itu. Wa fi Ramadhan, demikian juga sedekah di bulan Ramadan. Ini waktu yang mulia. Apalagi malam Lailatul Qadar, subhanallah. Kemudian wa waqti hajatin akadu. Demikian juga kata beliau, waktu yang hajah yang sangat dibutuhkan. Pada waktu yang sangat dibutuhkan. Maksudnya orang yang sangat membutuhkan untuk diberi sedekah. Nah, baik berupa makanan atau yang lainnya. Akad itu lebih ditekankan. Nah, seperti terjadi gempa, longsor, ada gempa apa di situ, musibah yang menyebabkan habis harta, orang membutuhkan pakaian, makanan, dan itu ditekankan lebih besar pahalanya. Kita sedekah ke situ, infak ke situ, infak yang sunnah ya ikhwan. Kemudian wa ya'thamu bima yumkisu mu'natan talzamuhu. Wa ya'thamu, dan dia berdosa bima menginfakkan dengan kadar yumkisu mu'natan talzamuhu, yang bisa mengurangi bagian yang wajib. Mengurangi mu'natan talzamuhu, mengurangi bagian nafkah yang wajib, itu maksudnya. Yang wajib dia apa namanya, nafkah yang wajib. Maksud beliau di sini, kalau sedekah tadi membuat dia kekurangan mengeluarkan infak yang wajib, nafkah yang wajib, maka berdosa, dia tidak boleh ya. Sedekah ke masjid akhirnya tidak bisa makan istri anaknya, biaya-biaya yang apa, kebutuhan pokok lainnya tidak terpenuhi. Orang seperti ini dapat dosa, dia bukan dapat pahala. Karena mikir orang lain, sedekah akhirnya yang wajib tidak terpenuhi. Tidak boleh. Ini kata beliau, wa ya'thamu bima yunqisu mu'natan talzamuhu. Berdosa, bersedekah dengan kadar yang bisa mengurangi mu'nah yang wajib. Kebutuhan yang wajib. Baik untuk dirinya, anaknya, keluarganya, dan orang yang wajib dia tanggung. Au yadurru bihi, atau memudaratkan dia, au bi gharimihi, atau memudaratkan gharimnya. Orang yang memiliki piutang. Tidak boleh sedekah, infak, sementara orang yang memiliki piutang sudah menagih misalnya. Tidak boleh, harusnya didahulukan dulu itu. Orang yang memiliki hak, dia bayarkan dulu. Itu yang wajib. Daripada dia berinfak yang sunnah, sedekah yang sunnah. Demikian ya ikhwah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kegiatan kita ini menjadi diridhoinya, diberkahinya, dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan juga kita tetap diberikan kesehatan untuk menyelesaikan kitab yang mulia ini, yaitu Umdatul Thalib li Nailil Ma'arif. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.